Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, Bapak akan ingatkan tentang alur kegiatan harian belajar dari rumah. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Setelah itu, bukalah aplikasi Google Classroom yang ada di handphone kalian dan isilah terlebih dahulu absensi atau daftar hadir yang tersedia. Setelah selesai, masih melalui aplikasi Google Classroom, lihatlah video materi hari ini. Bisa juga langsung menonton videonya di channel YouTube yang sudah disediakan. Tontonlah videonya sampai selesai. Selama proses menonton video materi, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan dalam video materi tersebut. Setelah itu, carilah informasi tambahan mengenai materi tersebut melalui buku-buku pelajaran maupun melalui internet. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Dan melalui aplikasi Google Classroom, bukalah penugasan yang diberikan, lalu kerjakan dengan baik. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat belajar! Kita ketemu lagi pada pelajaran hari ini dalam edisi belajar dari rumah, dan hari ini muatan pelajaran atau mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah matematika, masih dari KD 3.1, yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Kita sudah belajar garis bilangannya ya, dan hari ini kita mempelajari operasi hitung campuran bilangan bulat. Kalian sudah menggunakan garis bilangan di pelajaran yang lalu, pelajaran pertama. Nah, garis bilangan ini untuk membantu kalian memahami tentang operasi hitung di dalam bilangan bulat. Kalian sudah belajar mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Hari ini kita akan menghitung campuran. Bagaimana kalau di sebuah soal atau di sebuah operasi hitung ada perkaliannya, ada pembagiannya, ada penjumlahannya, ada pengurangannya. Makanya disebut operasi hitung campuran, campur-campur gitu ya operasi hitungnya di dalam sebuah soal. Yuk kita lihat contohnya. Contoh pengerjaan atau contoh soal. Bapak mengambil contoh soal yang ada di halaman 22. Kita lihat ya. Kita lihat contoh pertama. Ada soal seperti ini. Negatif 25 ditambah 50 dikurang negatif 5 sama dengan berapa? Ada aturan yang harus ditaati di dalam menghitung sebuah operasi hitung campuran seperti ini. Ini kan ada penjumlahan dan ada pengurangan. Hanya ada penjumlahan dan pengurangan saja ya. Apa aturannya? Aturannya adalah kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Yang mana Pak dalam kurung ini? Ya. Nah, yang ini adalah yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. Kalau ada soal yang berbentuk kurung seperti ini. Itu aturan yang paling pertama. Kalau ada operasi hitung di dalam kurung, kerjakan lebih dahulu yang dalam kurung. Yang mana? Di sini adalah 50 dikurang negatif 5. Berapakah hasilnya? Nah, kita tulis seperti ini. Sama dengan negatif 25 tambah 55. Hasil dari pengurangan dalam kurung ini adalah ini. Ya. Jadi hasilnya kita tulis di bagian belakang. Loh, Pak, ini kok nggak berubah? Negatif 25. Negatif 25 nggak berubah memang. Ini kan belum kita hitung tuh. Kita masih belum menghitungnya.
Yang kita hitung duluan adalah yang di dalam kurung. Makanya negatif 25 ini kita tulis lagi nih, kita pindahkan ke sini. Kemudian ditambah 55. 55 itu apa? Hasil dari 50 dikurang negatif 5. Begitu ya. Jadi kalau ada tanda kurang dan negatif ini bersebelahan, maka operasinya itu menjadi penjumlahan. Nah, itu saktinya tuh. Sehingga 50 dikurang negatif 5 itu sama saja dengan 50 ditambah 5. Sehingga hasilnya 55. Gitu ya. Berapa Pak hasilnya? Negatif 25 ditambah 55. Kalian pasti ingat dong, masih pelajaran kita yang lalu ya. Jadi negatif 25 ditambah 55 hasilnya adalah 30. Loh Pak, itu sama saja dengan 55 dikurang 25 Pak. Ya, sama saja seperti itu artinya. Tidak ada masalah itu ya. Nah, itu contoh pertama. Gampang kan? Gampang Pak, kasih contoh lagi. Oke, contoh berikutnya. Ada soal begini. 75 ditambah negatif 100 dikurang negatif 20. Sama dengan berapa? Ada aturan berikutnya. Jika terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan, atau perkalian dan pembagian, maka dikerjakan berurutan dari kiri atau dari depan. Kita lihat nih, ini ada penjumlahan, ada pengurangan, dan tidak ada operasi yang dikurung. Gak ada kan dalam kurung kan? Ini Pak kurung. Ini kurung hanya untuk memisahkan antara bilangan negatif ini dengan operasinya. Makanya dikurung. Ini juga. Tetapi operasi hitungnya tidak ada kurung, ya. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dari depan. Ini dulu yang kita kerjakan nih. 75 ditambah negatif 100. Berapa? Nih hasilnya negatif 25. Ulangi, 75 ditambah negatif 100 itu sama dengan negatif 25. Dikurang negatif 20. Yang ini nih. Nih, yang ini. Belum dihitung, jadi kita tulis saja dulu di sini. Kita pindahkan ke sini. Set. Gitu ya. Karena belum dihitung. Kalau dia belum dihitung, nggak apa-apa. Dimasukkan saja dulu di situ. Nah, barulah kita hitung kembali. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif 25 ditambah 20. Mana Pak? Begitu. Kok nggak ada di sini penjumlahan? Ingat yang Bapak katakan tadi, kalau ada pengurangan dan negatif ini bersebelahan seperti ini, maka operasi hitungnya berubah menjadi penjumlahan. Gitu ya. Jika di sini ada pengurangan bersebelahan dengan negatif bilangan negatif, maka operasi hitung berubah menjadi penjumlahan. Jadi negatif 25 dikurang negatif 20 berubah menjadi negatif 25 ditambah 20. Berapa hasilnya? Negatif 5. Enak toh? Enak, gampang. Lanjut Pak, tambah lagi Pak contohnya. Oke, mau berapa sih? Kasihkan lagi. Contoh berikutnya, ada soal seperti ini. 400 dikurang negatif 100 dibagi 5. Di sini ada pengurangan dan ada pembagian. Aturannya, jika terdapat operasi penjumlahan atau pengurangan dengan perkalian atau pembagian, maka dikerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Bapak yakin kalian masih ingat tuh waktu kelas 5 atau kelas 4. Mana yang lebih kuat gitu ya bahasa oleh guru kalian. Pembagian dan perkalian, mana yang lebih kuat. Kemudian penjumlahan
dan pembagian mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat duluan yang dikerjakan. Ingat kan? Pasti masih ingat. Nah, di sini kita lihat ada pengurangan dan pembagian. Kalau kita bicara kuat-kuatan gitu ya. Kalau kita bicara kuat-kuatan, maka pembagian dulu yang harus dikerjakan. Kalau ada perkalian di sini, ya perkalian dulu yang dikerjakan. Kalau di sini perkalian dan pembagian, Pak, di sini perkalian misalnya, maka dikerjakan dari depan. Yang tadi, karena di sini ada pengurangan dan pembagian, maka yang kita kerjakan lebih dahulu adalah operasi hitung yang pembagian. Berapa negatif 100 dibagi 5? Ingat, jika salah satu bilangannya itu memiliki tanda negatif, maka hasilnya pasti negatif ya. Nih, jadi negatif 100 dibagi 5, hasilnya adalah negatif 20. Sekali lagi Bapak ulangi ya, bilangan negatif dibagi bilangan positif, salah satunya berbentuk negatif atau berbeda lah ya, berbeda, di sini negatif ini positif gitu, atau sebaliknya, maka hasilnya pasti negatif. Negatif 100 dibagi 5, hasilnya 20. Dikurang negatif 20. Ini 400 kurang ini pindahan dari sini loh. Kan belum kita hitung tuh, jadi ya masih bulat-bulat kita pindahkan. Yang kita hitung kan masih yang ini dulu kan? Ya dong, yang ini dulu kan yang kita hitung, maka hasilnya ini negatif 20. Ingat, di sini ada pengurangan, di sini ada negatif. Jika bersebelahan, maka operasi hitung berubah jadi apa? Jadi positif. Maka 400 ditambah 20, hasilnya 420. Gampang. Pak, itu kan contoh yang ada di buku. Bapak pindahin aja ke sini. Wah, Bapak ini. Kasih contoh lain dong, Pak. Oke, Bapak kasih contoh lain yang tidak ada di buku kalian. Bapak kasih contoh. Nih, contoh berikutnya ada soal seperti ini. 750 dikurang negatif 2 dikali negatif 250 ditambah negatif 50 sama dengan berapa? Nah, kita lihat aturannya. Jika terdapat operasi penjumlahan atau pengurangan dengan perkalian atau pembagian, maka dikerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Kita lihat, ada apa aja di sini? Ada kurang-kurangan, ada pengurangan gitu ya, ada perkalian, ada penjumlahan. Mana dulu yang kita kerjakan? Ayo, mana dulu? Ini dulu yang kita kerjakan. Ya. Negatif 2 dikali negatif 250. Itu dulu yang kita kerjakan. Tidak boleh yang lain. Boleh nggak Pak kalau saya ngitungnya dari depan aja Pak? Boleh, tapi hasilnya bakalan salah. Gitu ya. Hasilnya bakalan salah. Maka yang harus dikerjakan duluan adalah perkalian ini dulu. Berapa hasilnya? Ayo. Ini hasilnya. Negatif 2 dikali 250, hasilnya adalah 500. Ingat, bahwa negatif dikali negatif, hasilnya positif. Ini bukan tanda negatif ya, ini tanda pengurangan. Ini 750 dikurang, ini kita pindahkan ke sini. Karena dia belum dihitung. Begitu juga dengan ini. Ditambah negatif 50. Ini adalah pindahan dari pojokan sini. Kita pindahkan ke sini. Karena belum dihitung, kita baru menghitung yang duluan saja, yaitu yang perkalian. Jadi deh, enak deh ngitungnya. Ya, kalau ini mungkin masih bingung ngelihatnya panjang. Ini sudah lebih sederhana. Berapa hasilnya? Sama dengan 250 ditambah negatif 50. Dapat dari mana 250? Inilah ya, 750 dikurang 500.
hasilnya 250 ditambah negatif 50. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 200. Gampang kan? Gampang. Yang penting kalian harus ingat aturannya, mana dulu yang harus dikerjakan. Begitu ya. 4 contoh soal sudah Bapak berikan untuk hari ini dalam pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Dibuka buku kalian di halaman 22, di situ ada beberapa soal, boleh kalian kerjakan untuk latihan, gitu ya. Nanti akan Bapak berikan juga soal-soal sebagai tugas kalian untuk hari ini. Nggak banyak. Cuma 50 soal. Nggak, ya? Nggak banyak, nggak sampai lah 50 soal. 50 soal itu namanya kejam Bapak kalau kasih 50 soal. Oke ya? Baik anak-anakku sekalian, untuk melengkapi pengetahuan kalian hari ini, Bapak tidak pernah bosan-bosan buat kalian mengingatkan. Buka buku matematika kalian halaman 22 mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Contoh yang ada di buku ini Bapak ambil dari situ. Begitu juga dengan aturan-aturannya ya. Kemudian berlatihlah dengan soal-soal yang ada di buku tersebut. Atau boleh berlatih dengan soal-soal lain lah ya. Kamu ambil dari mana begitu, kerjakan, tidak apa-apa. Nah, tugas untuk kalian hari ini seperti biasa, bukalah aplikasi Google Classroom di smartphone kalian. Kemudian pilihlah menu tugas kelas dan kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini. Tidak lupa Bapak sampaikan pesan untuk kalian pada hari ini, yaitu bacalah buku pelengkap lainnya mengenai materi kita pada hari ini, yaitu tentang hitung campuran bilangan bulat. Kemudian, carilah informasi tambahan di internet mengenai pelajaran hari ini. Mintalah bantuan pada kakak atau orang tua kalian di rumah. Dan yang paling penting adalah ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi agar tetap semangat dan tetap sehat. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.